Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 7 November, judul renungan kita, Penghakiman. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dasar kepercayaan ke-13, kaum sisa dan misinya. Sisa ini mengumumkan kedatangan saat penghakiman, memberitakan keselamatan melalui Kristus, dan memberitakan kedatangannya yang kedua kali. Pemberitaan ini dilambangkan oleh 3 malaikat dari Wahyu pasal 14. Ada 3 bagian khusus dari pesan yang disampaikan oleh kaum sisa kepada dunia. 2 di antaranya tampak menakutkan bagi banyak orang, jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa pesan yang ketiga benar-benar keras dan jelas. Inilah 2 yang menakutkan. Tuhan sudah mulai menghakimi. Yesus akan datang lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Alasan utama mengapa Allah memanggil suatu kaum sisa adalah karena selama berabad-abad, ketika gereja secara umum menjauh dari Allah, orang-orang berpikir bahwa Allah adalah hakim yang menakutkan dan kejam, atau mereka berpikir bahwa Dia adalah keset dan tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Orang-orang lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa Dia akan datang kembali. Cara untuk masuk surga mereka pikir adalah dengan mati. Tetapi sebaiknya Anda berbuat baik. Karena ketika Anda mati, Allah akan memilah-milah semua perbuatan Anda, dan perbuatan yang baik akan lebih banyak daripada perbuatan yang buruk. Satu-satunya cara untuk tidak takut pada 2 keyakinan ini adalah dengan memahami dan berpegang teguh pada keyakinan ketiga yang terbaik dari semuanya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan itu adalah anugerah yang cuma-cuma. Ya, ada penilaian, tetapi kami memiliki pembela. Kita akan membahasnya lebih dalam besok. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta dan Hakim yang agung dan adil, Engkau melihat setiap perbuatan, baik atau buruk. Engkau tidak pernah lupa, dan Engkau juga tidak pernah lalai. Itu akan membuat saya takut setengah mati, meskipun saya berusaha keras untuk berpegang teguh padamu dan mengasihi Engkau seperti yang Engkau lakukan. Jika saya tidak tahu bahwa Engkau telah berjanji untuk membasuh semua dosa-dosa saya dengan darah-Mu. Ingatkan saya ketika berbicara tentang penghakiman atau
berbuat kepada orang lain untuk menekankan sukacita dan belas kasihan keselamatan melalui iman dalam anugerah-Mu yang tak terbatas. Amin.